Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang selalu ada pertentangan antara orang munafik, dalam hal ini orang Farisi ya, dengan kebenaran, dalam hal ini Yesus, kemunafikan dan ketulusan dan kebenaran. Dan rupanya itu sepanjang zaman sampai sekarang pun sebenarnya pertanyaan ini masih relevan ya. Berbuat baikkah atau berbuat benar? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Hanya karena hari Sabat biar aja binasa begitu, atau biar aja mampus dia. Jadi ada satu keluarga Katolik memang ya, bapak ini pun baik, ibu tadi ada anaknya, kalau mereka naik mobil masuk pas di pintu gereja, di gerbang pagar itu selalu ada orang yang menjual tisu di mobil. Jadi ada anak-anak, jadi sudah berapa kali gitu datang anaknya, kita beli pak, ya tak kau lihat mukanya itu pura-pura diwanya itu miskin, tak usah kau beli itu, banyak kali alasanmu, tak usah. Lihat dulu, tak senyum pun sedikit, sudah mau menjual tak senyum sedikit, mana bisa. Kemudian datanglah seorang ibu yang sudah agak tua, dia betul-betul senyum mau menjual tisunya. Oh tidak, ini senyum pak kata, pura-puranya itu, tak ada senyumnya itu. Terus berkali-kali begitu setiap hari Minggu, begitulah kata bapak itu. Sehingga anaknya pun, ini bapak ini tak apa kan. Sekali mamanya yang membawa dia, bapaknya lahir. Terus tak bagaimana lah, masuk bapaknya ke mobil. Ada tisu di dadanya 4 di belakang. Dari mana tisu ini? Itulah kau jangan begitu, anakmu yang bilang. Berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Minggu? Masa itulah anakmu yang berbuat baik kan kau jahati orang tua itu. Dibelinya lah sekali 4. Bagus juga. Mampuslah pikirnya kan. Jadi kadang-kadang orang tua pun bisa tidak mendidik anaknya kan. Untunglah anak ini sekolah minggu yang baik mungkin diajar oleh Suster Petra atau Suster Brigita kan, sehingga masih ada suara hatinya. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita lihat pada hari Sabat ini, Sabat ini selalu menjadi persoalan ya. Seperti yang sudah kita katakan juga, sebenarnya memang Tuhan hanya mengatakan hormatilah Tuhan, hormati, muliakanlah Tuhan. Orang Yahudi bagus juga membuat peraturan hari Sabat, kita buatlah untuk menghormati Tuhan. Itu saja sebenarnya. Kemudian mereka tambah-tambahlah untuk menghormati Tuhan, perlu ini, sampai akhirnya tak jelas lagi. Itu buatan manusia, dan itulah yang mau dibongkar oleh Yesus. Di situ ada seorang mati tangan kanannya, stroke. Mungkin terlalu banyak makan sasang atau apa itu kan, pokoknya stroke. Dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan. Bukan mengamati kalau dia mencuri, ini menyembuhkan. Dan agar mereka mempunyai alasan untuk menyalahkan Yesus. Jadi berbuatkah yang baik supaya kita salahkan. Udah terbalik otaknya kan. Bapak dan ibu saudara sekalian, sebenarnya mengapa ya? Karena pertama memang orang Farisi sudah datang Yesus, kalau ke artis lah itu ya, kalah populernya, nggak ada lagi membuka YouTube orang Farisi. Semua YouTube orang Farisi delete. YouTube Yesus muncul. Wow, habislah tak lagi pendapatannya. Ya. Kemudian untuk mampu melihat kebaikan Yesus rupanya tak ada. Ada rasa cemburu. Memang kalau cemburu tak bisa kita lihat yang baik di diri orang. Karena kita jeleknya bukan main, ada pula yang cantik kali. Oh, tak bisa kita terima itu. Jeleknya dia. Kalau kita yang jelek kan, ada cemburu. Kalau ada orang yang nilainya 100, kita bodoh. Kalau mengakui bagus juga lah, biar pandai. Tapi banyak orang, mana tak ada pandai.
Ini kecemburuan bisa menutup mata untuk kebaikan. Bertobatlah siapa-siapa di antara kita yang cemburu, ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak, bertobat. Nanti kebaikan tak kalian lihat. Padahal di balik orang itu adanya kebaikan. Pada hari ini itulah yang terjadi kan. Memang Yesus akhirnya mengetahui pikiran mereka dan tidak mau menyerah kepada percobaan seperti ini. Kalau berbuat baik, memang apa boleh buat bisa menderita dari orang lain. Dalam hal ini orang Farisi, orang sekitar, malahan bukan hanya terancam dicibir atau dimaki, ini terancam pula nyawanya. Tapi kebaikan tak pernah Yesus berhenti membuatnya. Kebaikan ya, apa boleh buat kebaikan itu mempunyai nilai. Manusia itu sangat mempunyai nilai tinggi, anak Allahnya itu. Sehingga dia katakan ini, aku bertanya kepada kalian. Kalau aku di situ, apa aku bertanya kepada kalian, kurang ajar? Aku bilangnya itu. Untunglah enggak aku kan. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang? Jelaslah berbuat baik dan menyelamatkan orang. Tapi untuk orang Farisi tidak boleh, kan bisa ditunda, bukan mau mati dia, hanya stroke-nya. Besok aja kau bikin, atau hari Selasa. Bisanya ditunda, anggar jago kau. Hari Sabat penting memuliakan Tuhan. Jangan sembuhkan orang. Hari Selasa itu datang ke praktekmu. Di sinilah permasalahannya kan. Jadi orang Farisi melihat bukan manusianya tapi hukumnya. Dan Yesus mau mengubah itu. Tapi memang para bapak dan ibu, berbuat baik itu berat. Dari orang lain, cemburu dan seterusnya. Tapi bisa juga yang dibantu itu pun tidak mengucapkan terima kasih. Bisa. Dia sudah mengalami ya. Disembuhkan orang kusta, hanya satu yang kembali. Orang Samaria pula itu kan. Terima kasih. Saya ada pengalaman memang. Lucu juga. Jadi umat kita miskin. Betul ya. Sudah ada banyak anaknya. Tapi sudah ada juga pastor yang memberikan tanah kepadanya. Tapi tak bisa membangun rumah. Menyewa terus. Jadi saya rayulah beberapa orang supaya bisa membangun rumah di situ. Rayuan Pulau Kelapa, rayuan Pulau apa pun sudah kupasang. Akhirnya terkumpullah dan ada pemborong yang tidak perlu dibayar. Kami bangunlah rumahnya. Bagus. Dan kemudian sesudah hampir 1 tahun siaplah rumah itu. Saya membawa misa di sana untuk perayaan dan banyak orang datang. Jadi saya mau pulang, datanglah ibu itu. Kupikir mau mengucapkan terima kasih. Tapi apa dibilang? Hanya 1 kamar mandinya. Kenapa hanya 1? Tuhan, mau kutampar. Ini ibu-ibu pula. Sudah habis-habisan. Tapi yang kalimat terakhir sebelum saya pergi, kenapa hanya 1 kamar mandinya? Nah inilah para bapak dan ibu. Maunya kutarik lagi, kuruntukan biar. Itu. Tapi apa boleh buat untuk berbuat baik? Jangan kita harapkan terima kasih dari orang. Tak usah. Karena itu berbuat baik kau supaya dipujinya. Berbuat baik itulah karena Tuhan. Dan itulah yang ditunjukkan Yesus di sini. Dia tahu bahwa mereka tidak setuju. Akhirnya mari ulurkan tanganmu dan sembuhlah dia. Bapak dan ibu, marilah kita kapanpun kepada siapapun. Jangan hanya kepada margamu, kepada sukumu, kepada agamamu. Enggak ada Katolik hanya berbuat baik kepada Katolik. Jangan kami hanya berjualan kepada yang Katolik. Tidak ada itu ya. Walaupun kalau di orang lain mungkin begitu, kami hanya melayani yang agama kami. Itu enggak ada sama kita. Itu bukan manusia namanya itu, mungkin setan itu ya. Tapi kita kepada siapapun harus kita berbuat baik dan tak usah mengharapkan balasan. Tuhan yang akan membalas. Amin.